Selamat pagi anak-anak kelas 7, bertemu kembali dengan saya Pak Aris di diagram kalor. Mari kita ulangi sedikit tentang cara membacanya. Sumbu Y yang vertikal digunakan untuk membaca suhu. Sumbu X yang horizontal digunakan untuk membaca kalor. Sebagai contoh, suhu A tertulis -5 derajat Celcius. Kita lihat A, kita tarik ke kiri, nampak angkanya adalah -5 derajat Celcius. Berikutnya, kalor D. Karena kalor, maka kita menggunakan sumbu X. Berarti kita tarik ke bawah, karena posisi D ada di atas. Lain jika nanti kita mencari kalornya A, maka kita tarik ke atas, karena posisi A ada di bawah. Perubahan suhu A ke D atau D ke A. Kita cari dulu di antara keduanya yang lebih besar angkanya. Dalam hal ini 5. Baru kita kurangi dengan yang lebih kecil, yaitu -5. 5 dikurangi -5 hasilnya adalah 10. Perubahan kalor, maka yang dilihat adalah sumbu X. D sebelah sini, A sebelah sini, kita lihat yang paling besar adalah 6, berarti 6 dikurangi 1 hasilnya 5 Joule. Semoga bisa mengingatkan cara membacanya. Selain itu, diagram ini juga bisa digunakan untuk melihat wujud. Caranya bagaimana? Jika A padat, maka selama dalam satu garis berbentuk seperti ini, kita lihat garisnya bentuk seperti ini, maka B juga padat. Jika B padat, selama dalam satu garis berbentuk ini, maka C cair. Sekali lagi, kalau dalam satu garis seperti ini, wujudnya sama. Sedangkan kalau dalam satu garis seperti ini, wujudnya berbeda. Semakin ke kanan, semakin mendekati wujud gas. Semakin ke kiri, semakin mendekati wujud padat. Mari kita aplikasikan ke persamaan kalor. Kita tahu ada 3 rumusan kalor, yaitu Q sama dengan MC delta T, yang akan kita gunakan jika ada perubahan suhu. Q sama dengan M kali U yang akan kita gunakan jika ada perubahan wujud dari cair ke gas atau gas ke cair. Q sama dengan M kali L yang akan kita gunakan jika ada perubahan wujud dari padat ke cair atau cair ke padat. Jika keadaan wujudnya misal sebagai berikut. Ini misalnya A cair. Kita tahu kalau dalam satu garis berbentuk seperti ini, maka B cair. Otomatis C gas, karena B dan C dalam satu garis berbentuk seperti ini. Dan D gas. Kenapa? Karena C dan D dalam satu garis berbentuk seperti ini. Maka penempatan rumusnya akan seperti ini. Kenapa? Karena posisi A ke B atau C ke D ini mengalami perubahan suhu. Kita lihat A dari -5 menuju B menuju ke 2. Berarti ada perubahan suhu dari -5 ke 2. Dan bentuk garisnya seperti ini. Maka kita menggunakan rumus yang ada delta T-nya. C suhunya 2 berubah menuju D yang suhunya 5. Dan bentuk garisnya seperti ini, maka di CD kita menggunakan rumusan yang ada delta T-nya.
Berikutnya B, C, rumusnya M, U. Karena dari posisi B itu cair dan C itu gas. Artinya ada perubahan wujud dari cair dan ke gas. Seperti yang sudah kita ketahui, jika ada perubahan wujud dari cair ke gas, maka rumusan yang digunakan adalah MU. Lain kalau dari padat ke cair, maka rumusan yang digunakan adalah ML. Berarti jika B padat, C cair, rumus yang kita gunakan ML. Seperti yang tadi sudah Pak Aris ucapkan. Kenapa? Karena Q sama dengan ML digunakan untuk perubahan cair ke padat dan sebaliknya. Sedangkan QMU digunakan untuk perubahan dari cair ke gas dan sebaliknya. Semoga bisa dimengerti penggunaan rumusannya. Mari kita aplikasikan dalam sebuah contoh soal. Ada cairan bermassa 1 kg mengalami perubahan suhu seperti nampak pada gambar. Tentukan kalor jenisnya. Kalor jenis berarti simbolnya C, kecil. Karena bergaris seperti ini ya, miring seperti ini, maka rumus yang digunakan ada delta T-nya. Kita masukkan Q 5 kurangi 1 didapat dari sini. Karena Q yang kita baca adalah sumbu horizontal, 5 dikurangi 1, yang besar dikurangi yang kecil. M 1 didapat dari soalnya. C karena belum kita ketahui, kita tulis saja C kecil. Delta T 4 kurangi 2 didapat dari sini. Karena perubahan suhu berarti yang kita lihat sumbu vertikal. Yang besar 4, yang kecil 2, 4 dikurangi 2. 5 kurangi 1, 4. 4 kurangi 2, 2, sehingga C-nya adalah 4 dibagi 2 atau hasilnya adalah 2 Joule per kilogram derajat Celcius. Semoga contoh ini bisa dimengerti. Berikutnya, ada cairan dengan kalor jenis sekian mengalami perubahan suhu seperti gambar. Tentukan masanya. Karena bergaris seperti ini, maka rumus yang digunakan ada perubahan suhunya. Q sama dengan M kali C kali delta T. Q 5 kurangi 3 didapat dari sini dikurangi sini. M karena belum kita ketahui tulis saja M. C sama dengan 2 karena nampak pada soal. Delta T 5 kurangi 1 nampak pada diagram 5 kurangi 1. 5 kurangi 3 2. 5 kurangi 1 4. 2 dan 2 di sisi kiri dan kanan karena terpisah sama dengan dan tidak ada operasi penjumlahan pengurangan, kita coret sehingga menjadi 1. Maka M-nya adalah 1 dibagi 4 atau 1/4 kilogram. Semoga contoh ini bisa dimengerti. Berikutnya, cairan 2 kg mengalami pemuaian seperti gambar. Tentukan kalor uapnya. Kalor uap berarti yang dicari U besar. Karena bergaris seperti ini, maka rumus yang digunakan Q sama dengan M kali U. Kenapa pakai M kali U bukan M kali L? Kan jelas ini pemuaian. Pemuaian berarti berubah dari cair ke gas, maka yang digunakan M kali U. Lain kalau mencair, yang digunakan M kali L. Kita kembali ke rumus Q sama dengan M kali U. Q 5 kurangi 3 karena Q itu kalor, maka yang kita lihat sumbu horizontal, yang besar 5, yang 3. 5 kurangi 3 hasilnya seperti itu, sama dengan 2 kali U, sehingga U adalah seperti ini. Berikut ada kuis, silakan dikerjakan. Ditulis di kertas bebas rapi sopan, dikirim melalui Google Classroom. Terima kasih. Sekian dari Pak Aris. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.